Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pelaporan ekuitas yang beranggotakan saya, Hana Syifa Sabila, dan ada Zaikia Maulidia. Pelaporan dan pengungkapan ekuitas. Laporan dan pengungkapan ekuitas perseroan terbatas diatur dalam PSAK 1 Paragraf 7. Entitas mengungkapkan hal-hal tersebut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Yang A, untuk setiap jenis saham. Yang pertama ada jumlah saham modal dasar, kemudian kedua ada jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang diterbitkan tetap tidak disetor penuh. Kemudian yang ketiga, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. Kemudian yang keempat, rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode. Kemudian yang kelima, hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Kemudian yang keenam, saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas asosiasi. Dan yang ketujuh, saham yang disadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham termasuk jumlah dan persyaratan. Kemudian yang B, penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham seperti persekutuan atau unit perwakilan yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis kepentingan ekuitas serta hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis kepentingan ekuitas. Pelaporan dan pengungkapan ekuitas untuk emiten atau perusahaan publik. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dengan tujuan menarik dana dari bursa dan melepas saham atau obligasi perusahaannya sendiri dikenal sebagai emiten dan merupakan perusahaan publik. Demi melindungi kepentingan publik, kewajiban pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan dan kegiatan usaha khususnya tentang ekuitas diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada prinsipnya, Otoritas Jasa Keuangan mengakui dan merujuk standar akuntansi keuangan atau SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun, untuk beberapa hal tertentu, bila dipandang perlu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan peraturan atau keputusan tersendiri. Kewajiban laporan dan pengungkapan pada saat mulai mendaftarkan perusahaan sebagai emiten atau Initial Public Offering atau IPO. Ketentuan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran perusahaan publik antara lain mewajibkan melaporkan yang pertama, struktur dan rincian modal saham pada saat pernyataan pendaftaran diajukan, modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh jumlah dan nilai total saham. Yang kedua, keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diperiksa akuntan publik kemudian yang ketiga, kebijakan dividen yang direncanakan termasuk persentase dividen tunai terhadap jumlah laba bersih. Laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, analisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan berdasarkan ekuitas. Ekuitas atau modal suatu entitas merupakan faktor penting untuk mengadakan analisis posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang A, rasio labilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh liabilitas seandainya perusahaan dilikuidasi. Kemudian yang B, tingkat imbal hasil ekuitas. Rasio ini mengutamakan kepentingan pemegang saham biasa, yaitu untuk menghitung berapa persen keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham biasa dari setiap rupiah yang diinvestasikan pada saham biasa. Kemudian yang C, rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rasio ini menunjukkan presentasi dividen tunai atau kas terhadap laba bersih. Pemegang saham juga perlu mengetahui berapa bagian dari laba yang dihasilkan pada satu tahun usaha yang dibagikan sebagai dividen, terutama investor, institusi, dana pensiun, perusahaan asuransi, organisasi nirlaba, dan lain-lain. Dan pemegang saham perorangan sangat berkepentingan untuk mengetahui berapa besar dividen yang mereka dapat peroleh dari investasi yang telah dilakukan pada suatu perusahaan. Kemudian yang D, nilai buku per saham atau book value per share. Setiap investor tentu sangat berkepentingan untuk mengetahui berapakah nilai setiap saham yang dimilikinya menurut laporan keuangan yang tersusun pada suatu saat, khususnya bagi perusahaan yang tidak menjual saham di bursa. Keakuratan nilai buku ini tentunya sangat tergantung pada
keandalan penilaian perhitungan dan pelaporan aset dan liabilitas yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dengan semakin digunakannya nilai wajar atau fair value, perhitungan nilai buku per saham seharusnya semakin mendekati kenyataan. Kemudian ekuitas badan usaha milik negara atau daerah, BUMN atau BUMD. BUMN, Badan Hukum Perusahaan Negara atau BUMN terdiri atas yang pertama perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Seperti PT pada umumnya, tujuan utama persero adalah mencari keuntungan. Akuntansi ekuitas untuk persero adalah sesuai dengan suatu PT. Yang kedua, perusahaan umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, yaitu menyediakan barang atau jasa kebutuhan publik dan diusahakan mendapatkan keuntungan agar mampu mandiri dengan mengelola perusahaan berdasarkan prinsip manajemen perusahaan secara efektif. Kemudian ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Kemudian ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kemudian, ekuitas merupakan hak pemilik dalam emiten atau perusahaan publik, yaitu selisih antara aset dan liabilitas yang ada. Hal-hal yang di bawah ini wajib dipisahkan dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang terdiri dari modal saham, modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh. Kemudian ada tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Ada agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasury, selisih kurs atau modal disetor, selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali, tambahan modal disetor lainnya. Kemudian ada selisih transaksi dengan pihak non-pengendali, saham treasury, saldo laba, dan pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian yang kedua, kepentingan non-pengendali. Penjelasan dan uraian. Yang pertama, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu ada modal saham. Yang pertama itu ada modal dasar. Pos ini menyajikan jumlah saham, nilai nominal saham, atau nilai saham yang tidak memiliki nilai nominal untuk setiap jenis saham sesuai dengan anggaran dan emiten atau perusahaan publik. Kemudian yang kedua, modal ditempatkan dan disetor penuh. Pos ini menyajikan jumlah saham untuk setiap jenis saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian yang B, tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Yang pertama, agio saham. A. Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi efek ekuitas. Yang B. Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas emiten atau perusahaan publik, sebagaimana diatur oleh Bapepam dan LK. Yang C. Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas meliputi biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham, dan biaya lain yang tidak dapat diatribusikan langsung dalam penerbitan efek ekuitas. Yang kedua, selisih modal dari transaksi saham treasury. Pos ini merupakan selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham treasury. Yang ketiga, selisih kurs atau modal disetor. Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang terjadi sehubung dengan transaksi modal. Yang keempat, selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali. Pos ini merupakan selisih jumlah imbalan yang dialihkan atau diterima dengan nilai tercatat dari setiap transaksi kombinasi atau pelepasan bisnis antar entitas pengendali. Yang kelima, tambahan modal disetor lainnya antara lain berupa A. Kelebihan setoran modal di atas modal dasar atau modal ditempatkan. Yang B. Uang muka pemesanan saham dalam penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham atau
oversubscribe, maka kelebihan tersebut harus disajikan dalam liabilitas jangka pendek. Yang C. Nilai waran pisah atau detachable warrant yang belum dilaksanakan. Yang D. Transaksi pembayaran berbasis saham. Yang pertama, pos ini timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Yang kedua, emiten atau perusahaan publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan instrumen ekuitas wajib mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada nilai wajar barang atas jasa yang diterima, atau secara tidak langsung dengan mengacu pada instrumen ekuitas yang diberikan apabila nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi dengan andal. Yang ketiga yaitu emiten atau perusahaan publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan pilihan kas atau aset lain, atau dengan penerbitan instrumen ekuitas wajib mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas apabila tidak terdapat liabilitas yang terjadi. Yang C. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali. Yang pertama yaitu pos ini merupakan selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak non-pengendali yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan, baik yang menyebabkan terjadinya kenaikan maupun penurunan persentase kepemilikan pada entitas anak tanpa mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, selisih yang terjadi dari transaksi dengan pihak non-pengendali tersebut merupakan perbedaan antara jumlah penyesuaian atas kepentingan dan pengendali dengan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima. Yang D. Saham treasury. Pos ini merupakan saham yang diperoleh kembali dan memiliki oleh emiten atau perusahaan publik. Saham treasury disajikan sebagai harga perolehan dan sebagai pengurang dari ekuitas. Yang E. Saldo laba. Yang pertama yaitu pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Yang kedua, dalam hal emiten atau perusahaan publik pernah melakukan ekuasi reorganisasi. A. Jumlah saldo laba negatif yang dieliminasi wajib disajikan selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun dilakukannya ekuasi reorganisasi. Yang B. Tanggal terjadinya ekuasi reorganisasi wajib dicantumkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu 10 tahun ke depan sejak tahun dimulainya ekuasi reorganisasi. C. Pemberian tantiem dan bonus bukan merupakan pengurang saldo laba. F. Pendapatan komprehensif lainnya. Pos ini antara lain terdiri dari yang pertama yaitu saldo surplus, revaluasi aset tetap maupun aset tak berwujud. Yang kedua, selisih kurs penjabaran laporan keuangan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual dan bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Yang kedua, kepentingan dan pengendali. Pos ini merupakan bagian ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.